semuanya, bersama saya Aisyah Nabila. Dalam program Budaya Jawa kali ini, saya akan mengajak pemirsa semuanya untuk menjelajahi salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Kota ini terkenal dengan budaya Jawanya yang masih kental melekat dalam masyarakat. Ya, kota itu adalah Kota Solo. Kota Solo terkenal karena memiliki berbagai macam kebudayaan, dan juga keunikannya membuat Kota Solo memiliki berbagai macam julukan, mulai dari kota liwat, kota budaya, hingga kota baru. Selain itu, Kota Solo juga memiliki julukan sebagai The Spirit of Java, yang artinya adalah jiwanya Jawa. Berbagai macam hal yang menarik yang ada di Kota Solo, rekan kami telah menyediakan berbagai macam informasi terkait budaya, sejarah, dan juga kuliner yang ada di Kota Solo. Kita sedang berada di Pura Mangkunegara yang berlokasi di Surakarta, dan bersama kita yaitu Kak Cantika sebagai tour guide kita untuk mengeksplor Pura Mangkunegara. Nah, kita sudah berada di bangunan pertama yang ada di Pura Mangkunegara, yaitu Pendopo Agung. Mungkin untuk Kak Cantika boleh menjelaskan fungsi dan sejarahnya? Jadi bangunan ini semuanya dibangun pada tahun 1802 di masa pemerintahnya Mangkunagaran yang kedua, selesai pada tahun 1866. Ini juga sempat direnovasi pada masa pemerintahan Mangkunagaran yang keempat. Nah, untuk fungsi Pendopo Agung sendiri, ini untuk acara-acara besar kayak penobatan Kanjeng Gusti atau ulang tahun penobatan, juga bisa untuk acara-acara besar lainnya. Juga bisa untuk acara pertunjukan gamelan sama tari-tarian. Nah, untuk lantainya ini terbuat dari marmer dari Carrara, Itali. Nah, dulu berwarna putih, tapi semenjak kena banjir Solo, dulu setinggi 2 meter, jadi agak kecoklatan. Nah, untuk patung singanya yang di depan sini, ini hasil barter dengan Berlin, Jerman. Jadi dari Berlin, Jerman mengasihkan 2 patung singa yang terbuat dari perunggu dilapisin emas. Dari sini mengasihkan 2 batik kain parang. Kalau boleh tahu, apakah ada hubungannya sih antara Keraton Surakarta Hadiningrat dengan Pura Mangkunegara ini? Jadi dulu itu antara Solo, sini dengan Jogja masih dalam satu kerajaan yang sama, namanya Mataram Islam. Terus kemudian ada perpecahan, Solo sama Jogja dibagi, kemudian ada perjanjian lagi, Solo dengan sini dibagi. Jadi kayak awalnya itu satu kerajaan, cuma karena ada beberapa masalah juga dengan Belanda, kayak perebutan kekuasaan, jadi akhirnya dibuat perjanjian untuk dibedakan antara keraton dengan sini. Jadi kayak posisi Pura Mangkunagaran itu sama seperti Sunan, cuma beda sebutan. Kalau Sunan sana kan Sunan, ya. Kalau di sini cuma Pangeran Adipati. Nah, bedanya keraton sama Pura Mangkunagaran itu, jadi kalau di keraton itu ada alun-alun sama pohon beringin kembar, di sini tidak ada. Terus di sana boleh menggunakan singgasana, di sini tidak boleh. Seperti itu. Nah, ciri khas utama dari Pendopo Agung ini adalah 4 yang utama, namanya Soko Guru. Ini terbuat dari kayu jati setinggi 10 meter, 50 cm, yang kayunya itu diperoleh dari hutan di Wonogiri. Nah, ini juga terdapat mitos, katanya kalau kita bisa memeluk tiangnya sampai tangannya bersentuhan, nah nanti kita akan sukses dan keinginan kita bisa tercapai. Boleh kalau mau mencobanya? Ini kita sudah berada di bangunan kedua di Pura Mangkunegara ini, yaitu di Paringgitan. Ada beberapa foto yang terpajang di depan pura. Untuk kejelasannya akan dijelaskan oleh Kak Cantika. Jadi bangunan ini namanya Paringgitan, ini biasa dipakai untuk pagelaran wayang. Sebelah sana itu foto dari
almarhum Mangkunegaran yang ke-9 atau ayah dari Mangkunegaran yang ke-10. Nah, kalau untuk ini lukisan dari istri Pangeran Mangkunegoro yang ke-7. Ini istri dari Pangeran Mangkunegoro yang ke-8. Nah, kita sudah sampai ke bangunan selanjutnya, yaitu di area Taman Baliwarni. Untuk kejelasannya akan dijelaskan lagi oleh Kak Cantika. Nah, jadi ini adalah Taman Baliwarni, tempat untuk bermain-main. Nah, untuk bangunan yang di sebelah sana itu Baliwarni atau Keputren, itu tempat tinggal keluarga kerajaan yang perempuan. Di sebelah sana itu Bali Peni atau Keputran, itu biasa dipakai untuk tempat tinggal keluarga kerajaan yang laki-laki. Dipisah karena untuk menghindari persilangan sedarah. Nah, kita sudah sampai ke bangunan selanjutnya, yaitu di bangunan Pracimoyoso. Untuk sejarah dan kegunaannya akan dilanjutkan oleh Kak Cantika. Nah, jadi ini digunakan untuk ruang pertemuan atau ruang meeting, ruang berkumpul, juga ruang makan. Biasanya kalau ada tamu-tamu dari luar gitu, biasanya nanti diarahkan langsung ke sini. Baik, kita sudah selesai mengeksplor bangunan-bangunan yang ada di Pura Mangkunegara ini. Dan untuk Kak Cantika, terima kasih telah menemani kami semua untuk mengeksplor bangunan ini. Kalau tadi kita menyimak informasi terkait sejarah yang ada di Mangkunegara Solo, sekarang saatnya kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai kebudayaan tari yang ada di Solo yang akan disampaikan oleh rekan kita, Sagila. Halo pemirsa, kalau tadi kita sudah melihat informasi Mangkunegara, kali ini saya akan mencoba kita semua tentang salah satu kebudayaan yang ada di Solo yang sampai sekarang masih. Nah, kebudayaan yang saya maksud adalah seni budaya tari. Di Solo sendiri masih dapat dengan mudah kita temukan sanggar-sanggar tari tradisional yang murid-muridnya adalah mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Salah satunya adalah sanggar tari Bekal Budaya yang berlokasi di Singkis Nusantara Solo. Sanggar tari yang didirikan oleh para alumni Sekolah Menengah Karawitan Indonesia ini telah berdiri sejak tahun 1989 dan menjadi sanggar tari tertua di Kota Solo. Sanggar tari yang berpusat di daerah Singkis selain mengajarkan tarian tradisional juga mengajarkan tarian kontemporer. Dan saat ini kami telah bersama narasumber kami dari Sanggar Tari Meta Budaya. Permisi Kak, namanya siapa? Bisa dipanggil Noni. Kalau boleh tahu kakaknya menggeluti tari apa? Kalau aku sendiri lebih menggeluti ke tari tradisional. Untuk latihannya itu sejak kapan sih? Sejak SD, kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 sih. Lalu latihannya itu setiap hari apa dan di mana? Setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Dulu kita latihannya di Joglo Sriwedari, tapi karena itu udah dirobohin, jadi kita latihannya di Museum Kris. Kenapa milih tari tradisional, padahal kan sekarang ramenya tari modern? Kalau dari awal basic aku tuh lebih ke tari tradisional sendiri, di mana aku dari TK udah suka nari-nari di depan kaca. Terus waktu SD aku dimasukin orang tuaku ke sanggar, jadi aku lebih mengembangkan bakat tari tradisionalku itu sendiri. Untuk pengalaman yang paling berkesan atau yang paling tidak bisa dilupakan itu apa? Kalau paling berkesan bagi aku, waktu event Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2020, di mana semua penari satu Solo Raya itu ngumpul bareng di situ. Dan kita juga dapat pelatih dari Jakarta, di mana yang lebih berpengalaman, dan konsep videonya itu waktu itu take di Candi Prambanan. Jadi kita lebih banyak kumpul sama share-share pengalaman sih. Jadi ini menurutku paling berkesan buat aku. Terus untuk sistem latihan narinya itu gimana sih? Sistem latihannya sendiri nanti dibagi antara Selasa Jumat sama Rabu Jumat, di mana di hari Selasa sama Rabu kita memaksimalkan gerakan itu.
Nah, hari Jumatnya sendiri kita bakal display hasil latihan kita sebelumnya. Itu rentangnya antara 3 sampai 4 bulan, di mana nanti kita mengujikan hasil tari latihan itu. Baik, terima kasih ya Kak. Nah, itu tadi terkait dari narasumber kami. Saya Sabila, saya kembalikan ke rekan saya Nabila. Oke, setelah tadi kita mengetahui tentang informasi terkait kebudayaan tari yang ada di Kota Solo, sekarang waktunya kita move on ke topik berikutnya, yaitu tentang kuliner yang ada di Kota Solo yang akan disampaikan oleh reporter kita, April. Kalau boleh tahu sejarah awal mau dapet ide buat jualan jenang dodol itu kayak apa, seperti apa? Ya seperti dulunya mau jualan apa-apa kan susah. Itu sudah ada hasilnya deh, lama-lama tuh saya ikut-ikut. Saya itu bikin jenang begini tahun 1898. Kalau boleh tahu berarti kalau dihitung gitu itu generasi udah sekarang itu udah keberapa dari dulu? Oh, saya baru dua. Nah, kali ini kita sedang berada di lokasi pembuatan jenang dodol milik Mbak Murianti. Langsung. Nah, kita langsung saja untuk bertanya-tanya tentang jenang dodol ini. Sudah berapa lama berdiri? Dari tahun 1985, jadi kurang lebih 38 tahun. Oh, sudah sangat lama ini. Pertanyaan yang kedua adalah kenapa? Apa keunikan dari jenang ini? Ya, ini pembuatannya sulit, jadi tidak banyak orang yang membuat dan meniru. Karena waktunya kan juga panjang, makan banyak tenaga. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bahan dasar dari jenang dodol ini. Beras ketan, gula Jawa, sama kelapa dan air. Dan pertanyaannya ini awal mula usahanya seperti apa? Pertama usahanya ya bikin kecil-kecilan 30 kilo. Kemudian tahun berikutnya 60 kilo, sampai sekarang bisa mencapai 80 sampai 90 kilo per hari. Pemasarannya gimana sih? Masalahnya kalau dulu itu pasar-pasar, pasar musuhan, pasar Geblegan, pasar Legi, pasar Grogol, pasar Palur. Tapi sekarang diberikan pada pengepul. Oke, selanjutnya sehari ini habis berapa? Ya antara kalau tidak bulan puasa itu antara 80 sampai 90 kilo. Tapi kalau puasa begini itu antara 50 kilo sampai 60 kilo. Kalau boleh tahu omsetnya sehari? Ya tinggal mengalihkan 50 kilo kali 30.000. Boleh dijelaskan nih Pak proses pembuatan dari awal nih? Prosesnya merebus dulu gula Jawa, kemudian kalau sudah hancur gula Jawanya disaring. Setelah itu dikasih santan, kemudian setelah mendidih dimasukkan tepung yang sudah dihaluskan, diaduk-aduk sampai kental seperti ini. Kira-kira ya nanti 6 jam ini. Boleh nggak sih Pak saya coba buat ngaduk ini? Oh boleh, silahkan. Ini tinggal aduk ini ya Pak? Ya. Wah, Ya itu baru 1 menit belum ada. Nanti 6 jam itu nanti. wah. Di sentra pembuatan jenang dodol milik Mbah Murianti ini, dalam sekali proses pembuatannya bisa memproduksi 80 sampai 100 kg adonan jenang dodol tiap harinya. Dalam proses produksinya, Mbah Murianti menggunakan wajan yang berbahan tembaga dengan ukuran yang super besar
dengan diameter 1 meter dan kedalaman hingga 23 cm yang mampu menampung adonan hingga berat 100 kg. Selama masa berdirinya, sentra pembuatan jenang dodol milik Mbah Murianti ini telah berganti wajan atau bisa disebut dengan kenceng sebanyak 3 kali. Dan sekarang, kenceng yang digunakan sudah berusia 5 tahun. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Aisyah Nabila, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa.